bagaimana mereka percaya kepada Dia yang belum mereka dengar, dan bagaimana mereka mendengar jika tiada yang memberitakan. Seperti ada tertulis, alangkah indahnya kaki orang yang membawa kabar baik. Sekarang mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 11 dan Lukas pasal 12. Mazmur pasal 11. Mazmur Daud bagi biduan besar, bahwa aku harap pada Tuhan, betapa katamu kepada jiwaku, terbanglah engkau ke pegununganmu seperti seekor burung, karena bahwasanya orang fasik itu membentang busurnya, dikenakannyalah anak panahnya kepada talinya, hendak memanah dari tempat gelap akan orang yang tulus hatinya, bahwa segala alas dibongkar, maka apakah dibuat oleh yang adil, bahwa Tuhan adalah dalam istana kesuciannya. Arasi Tuhan adalah di dalam sorga. Dari sana memandang matanya, dan kelopak matanya mencobai segala anak Adam, bahwa Tuhan menguji orang yang benar, tetapi hatinya benci akan orang fasik dan akan orang yang suka akan penggagahan itu. Maka ia menghujani orang fasik itu dengan halilintar sabung menyabung, dengan api dan belerang. Dan angin panas bala sampar itulah bahagian piala mereka itu. Karena Tuhan itu adil adanya, dikasihinya akan segala kebenaran, dan matanya pun memandang kepada segala orang yang tulus hatinya. Lukas pasal 12. Beberapa nasihat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tatkala berkerumunlah beribu-ribuan orang, sehingga orang-orang terpijak-pijak satu dengan yang lain, maka mulailah ia bertutur kepada murid-muridnya dahulu. Jagalah dirimu daripada ragi orang Parisi, yaitu munafik. Tetapi suatu pun tiada tersembunyi yang tiada dinyatakan kelak, dan tiadalah rahasia yang tiada dibukakan kelak. Sebab itu barang yang kamu katakan di dalam gelap akan didengar di tengah terang, dan barang yang kamu bisikkan ke telinga orang di dalam bilik akan diserukan dari atas sotoh rumah. Maka aku berkata kepadamu, hai sahabatku, janganlah kamu takut akan orang yang membunuh tubuh, dan kemudian suatu pun tiada dapat diperbuatnya lagi. Tetapi aku hendak menyatakan kepadamu akan siapa yang patut kamu takut, yaitu takutlah akan Dia yang sesudah ia membunuh, berkuasa membuangkan ke dalam neraka. Bahkan aku berkata kepadamu, hendaklah kamu takuti Dia. Bukankah burung pipit dijual orang 5 ekor 2 duit? Maka pada pemandangan Allah seekor pun tiada terlupa. Bahkan lagi rambut di kepalamu, semuanya sudah terhitung. Janganlah kamu takut, kamu terlebih indah daripada burung pipit yang banyak itu. Maka aku berkata kepadamu, tiap-tiap orang yang mengaku aku di hadapan manusia, maka Anak Manusia juga mengaku Dia di hadapan malaikat Allah. Tetapi barang siapa yang menyangkali aku di hadapan manusia, maka ia pun akan disangkali di hadapan malaikat Allah. Dan barang siapa yang mengatakan perkataan yang melawan Anak Manusia, ia itu akan diampuni. Tetapi kepada orang yang menghujat Rohul Kudus, tiada akan diampuni. Apabila orang membawa kamu ke hadapan majelis di rumah-rumah sembahyang dan ke hadapan raja dan pemerintah, janganlah kamu bimbang akan hal bagaimana atau apa yang hendak kamu jawabkan, atau apa yang hendak kamu katakan.
karena Rohul Kudus akan mengajar kamu pada saat itu juga apa yang wajib kamu katakan. Perumpamaan seorang kaya yang bodoh adalah seorang dari antara orang banyak berkata kepadanya, "Ya guru, suruhkanlah saudaraku berbahagi pusaka dengan hamba." Tetapi kata Yesus kepadanya, "Hai engkau, siapakah menjadikan aku hakim atau pembahagi atas harta kamu?" Dan lagi katanya kepada mereka itu, "Ingatlah baik-baik, jagalah dirimu daripada segala tamak, karena kehidupan orang bukannya bergantung kepada kelebihan hartanya." Lalu ia bertutur kepada mereka itu dengan perumpamaan, "Adalah tanah seorang yang kaya mengeluarkan perolehan banyak. Maka berpikirlah ia di dalam hatinya, katanya, 'Apakah patut kuperbuat, karena aku tiada bertempat hendak menyimpan segala hasil ladangku?' Maka katanya, bahwa inilah kuperbuat, hendak kurombak segala lumbungku, lalu membangunkan yang lebih besar. Di situ aku hendak menyimpan semua gandum dan hartaku. Maka aku akan berkata kepada jiwaku, 'Hai jiwaku, engkau ada banyak harta tersimpan untuk beberapa tahun. Senangkanlah dirimu, makan, minum, dan bersukacitalah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai bodoh, bahwa malam ini juga nyawamu akan dituntut daripadamu. Maka barang yang engkau sudah sediakan itu menjadi hak siapakah?' Demikianlah hal orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tiada ia kaya kepada Allah." Dari hal kuatirkan nyawa, maka kata Yesus kepada murid-muridnya, "Sebab itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu kuatir akan hal nyawamu, yaitu apa yang hendak kamu makan, atau dari hal tubuhmu apa yang hendak kamu pakai. Karena nyawa itu lebih daripada makanan, dan tubuh itu lebih daripada pakaian. Perhatikanlah hal burung gagak, tiada ia menabur benih atau menuai, dan tiada padanya tempat bekal atau lumbung, maka Allah juga memeliharakan dia. Apatlah lagi lebihnya kamu daripada burung-burung itu. Siapakah di antara kamu dengan kuatirnya dapat melanjutkan umurnya barang sedikit pun? Jikalau yang sedikit ini pun tiada dapat kamu perbuat, apakah sebabnya kamu khawatir akan lain-lain itu? Perhatikanlah hal bunga bakung, bagaimana tumbuhnya. Tiada ia memintal benang, dan tiadalah pula ia bertenun. Maka aku berkata kepadamu, meskipun Sulaiman dengan segala kemuliaannya, tiada ia dihiasi seperti salah satu daripada kuntum bunga itu. Jikalau sedemikian Allah menghiasi rumput di padang yang ada pada hari ini dan esoknya dibuangkan ke dalam dapur api, apatlah lagi ia melebihkan kamu, hai orang yang kurang percaya. Demikian kamu ini, janganlah mencari barang apa yang hendak kamu makan dan yang hendak kamu minum. Janganlah kamu bimbang, karena semuanya ini dituntut oleh orang kafir di dalam dunia ini. Tetapi Bapamu terlebih mengetahui akan hal itu perlu bagi kamu. Tetapi carilah kerajaannya, maka sekaliannya itu ditambahkan kepadamu. Janganlah takut, hai sekawan domba yang kecil ini, karena itulah kesukaan Bapamu mengaruniai kamu kerajaan itu. Jualkanlah barang yang ada padamu dan sedekahkanlah, perbuatlah akan dirimu pundi-pundi yang tiada akan buruk, suatu harta yang tiada berkesudahan di surga. Di tempat pencuri tiada masuk dan yang tiada gegat membinasakan. Karena barang di mana ada hartamu, disitulah juga hatimu.
Perumpamaan hamba yang berjaga dan yang lalai. Hendaklah pinggangmu berikat dan pelitamu menyala. Dan hendaklah kamu seumpama orang yang menunggu tuannya apabila ia kembali daripada perjamuan kawin, supaya apabila ia datang serta mengetuk pintu, mereka itu boleh dengan segeranya membukakan pintu baginya. Berbahagialah segala hamba yang didapati oleh tuannya sedang berjaga ketika ia tiba. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa tuan itu pun akan mengikat pinggangnya sendiri, serta mempersilakan mereka itu duduk makan, lalu datang melayani mereka itu. Jikalau ia tiba pada waktu jaga yang kedua atau yang ketiga, serta didapatinya mereka itu ada demikian juga, maka berbahagialah hamba-hamba itu. Tetapi ini kamu ketahui, bahwasanya jikalau tuan rumah itu sudah mengetahui pada waktu yang mana pencuri datang, tak dapat tiada berjaga-jagalah ia, dan tiada dibiarkannya rumahnya dipecah. Oleh sebab itu, hendaklah kamu juga bersedia, karena Anak Manusia akan tiba pada suatu saat yang tiada kamu sangka-sangka. Maka kata Petrus, "Ya Tuhan, perumpamaan ini Tuhan tujukan kepada kamikah atau kepada orang sekaliankah?" Maka kata Tuhan, "Siapakah juru kunci yang setiawan dan budiman, yang ditetapkan oleh tuannya atas isi rumahnya, akan membahagikan makanan masing-masing pada waktu yang tertentu? Berbahagialah hamba yang didapati oleh tuannya sedang berbuat demikian ketika ia tiba itu. Dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia akan menetapkan dia atas segala sesuatu miliknya. Tetapi jikalau hamba itu akan berkata di dalam hatinya, Tuanku lambat lagi datang, lalu mulai memukul hamba laki-laki dan perempuan, serta makan dan minum sampai mabuk, maka tuan hamba itu akan tiba pada suatu hari yang tiada disangkakannya, dan pada saat yang tiada diketahuinya, lalu menyesah dia teramat sangat, sambil menetapkan bahagiannya bersama-sama dengan orang kafir. Adapun hamba yang sudah mengetahui kehendak tuannya, padahalnya tiada ia bersiap atau melakukan kehendak tuannya itu, ia akan disesah amat sangat. Tetapi yang tiada mengetahui itu, serta melakukan barang yang patut ia disesah, maka ia akan disesah sedikit sahaja. Karena kepada tiap-tiap orang yang dikaruniakan banyak, daripadanya lah akan dituntut banyak. Dan kepada orang yang diamanatkan banyak, daripadanya lah akan dituntut balik terlebih banyak. Api dan perpecahan. Adapun kedatanganku ini hendak melemparkan api ke atas bumi. Dan betapakah sukanya aku kalau api itu sudah menyala. Tetapi haruslah aku dibaptiskan dengan suatu baptisan, dan bagaimana susah hatiku selagi belum itu digenapi. Adakah kamu sangka kedatanganku ini membawa keamanan di atas bumi? Aku berkata kepadamu, tidak, melainkan perselisihan. Karena daripada ketika ini 5 orang di dalam sebuah rumah akan berlawan-lawanan sama sendiri. 3 orang melawan 2, dan 2 melawan 3, dan bapa melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan bapanya. Ibu melawan anaknya yang perempuan, dan anak yang perempuan melawan ibunya. Mak mentua melawan menantu yang perempuan, dan menantu yang perempuan melawan mak mentua. Menilai zaman ini. Dan lagi pula berkata Yesus kepada orang banyak, apabila kamu nampak suatu awan naik di sebelah barat, dengan segera kamu berkata, hujan akan turun, maka berlaku demikian.
Dan apabila angin selatan bertiup, maka katamu, hari akan panas terik, maka berlakulah demikian. Hai munafik, maka bumi dan langit kamu tahu menyatakan. Bagaimanakah tiada kamu tahu menyatakan keadaan zaman ini? Berdamai di jalan. Apakah sebabnya tiada dapat kamu mengambil keputusan yang sungguh daripada dirimu sendiri? Karena jikalau engkau pergi bersama-sama dengan lawanmu menghadap hakim, perusahakanlah dirimu sementara berjalan itu supaya engkau terlepas daripadanya. Asal jangan ia membawa engkau kepada hakim, dan hakim pula menyerahkan engkau kepada pegawai, dan pegawai itu membuang engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sekali-kali tiada engkau dapat keluar dari sana, selagi engkau belum menjelaskan utangmu sehabis-habisnya. Sekarang mari kita dengarkan khotbahnya. Kebaikan yang dilatih setiap pagi. Setiap pagi membawa kesempatan baru untuk membangun arah hidup. Begitu membuka mata, kita bisa memilih satu keputusan sederhana. Hari ini aku mau berbuat baik. Bukan wacana, melainkan tindakan nyata yang menyentuh kehidupan orang lain dan menata batinku sendiri. Kebaikan kecil yang dilakukan berulang akan seperti tetes air yang melubangi batu. Tidak tampak hebat dalam sehari, namun membentuk karakter dalam jangka panjang. Pilihan sederhana ini dapat menjadi jangkar ketika kabar yang bising, agenda yang padat, atau emosi yang naik turun ingin mengambil alih kemudi. Kebaikan tidak menunggu momen besar. Ia hadir di hal kecil, menyapa dengan hormat, mengucap terima kasih dengan tulus, meminta maaf tanpa syarat, dan memberi ruang agar orang lain bicara sampai tuntas. Ketika hal-hal kecil seperti itu menjadi kebiasaan, suasana di rumah, di tempat kerja, di komunitas, bahkan di ruang digital terasa lebih teduh. Kita belajar bahwa memanusiakan manusia bukan proyek sesekali, melainkan ritme harian. Mengawali hari dengan arah yang jelas. Pagi yang baik dimulai dengan arah yang jelas, bukan semata daftar tugas. Tanyakan kepada diri sendiri, nilai apa yang ingin kutonjolkan hari ini? Apakah ketulusan, kesabaran, keberanian, atau kerapian? Pilih satu nilai inti sebagai fokus praktik. Misalnya, jika memilih kesabaran, maka hari itu kita sengaja memperlambat reaksi, bernapas dulu sebelum menanggapi, dan tidak mengambil alih pembicaraan saat orang lain berbicara. Ketika nilai inti ditentukan, ratusan keputusan kecil pada hari itu akan diarahkan oleh kompas yang sama. Latihan kecil dapat membantu menata tempat tidur, merapikan meja kerja, minum air putih, menulis 3 kalimat syukur, dan mengatur prioritas dengan realistis. Tindakan sederhana ini menciptakan rasa kendali yang sehat. Bukan karena semua bisa kita kuasai, melainkan karena kita memilih merawat yang bisa dirawat. Dari hal-hal kecil itulah disiplin tumbuh dan disiplin memberi ruang bagi kebaikan untuk konsisten hadir, bahkan ketika suasana hati sedang tidak bersahabat. Dari tahu menjadi melakukan. Kita hidup di zaman banjir informasi. Video pendek, kutipan motivasi, dan ringkasan buku datang bertubi-tubi. Namun hidup tidak berubah hanya karena tahu. Hidup berubah ketika melakukan. Ada jarak antara pemahaman di kepala dan kebiasaan di tangan. Jembatan di antara keduanya bernama latihan. Latihan membutuhkan pengulangan, evaluasi jujur, dan kesediaan untuk gagal tanpa putus asa. Buatlah skema sederhana. 1 niat, 1 kebiasaan, 1 minggu. Contoh, aku melatih empati.
Kebiasaannya, setiap kali orang berbicara, aku tidak memotong. Aku rangkum isi ucapannya dengan satu kalimat sebelum merespons. Jalankan selama 1 minggu. Di akhir hari, catat 2 baris. Kapan berhasil, kapan tergelincir, dan apa koreksinya untuk esok. Pola sederhana ini tidak sensasional, namun efektif menumbuhkan karakter yang stabil sebab karakter dibangun oleh tindakan kecil yang setia. Menjaga hati di tengah kabar yang mengganggu. Di lini masa, kita sering menjumpai kabar yang memancing amarah atau sinis. Tanpa sadar, kita menanggapi dengan kata-kata tajam, melempar cemooh, atau menyebarkan informasi yang belum jelas. Disinilah latihan menjaga hati menjadi penting. Tetap dingin saat memegang sesuatu yang panas. Kita bisa tidak setuju tanpa membenci, tegas tanpa menghina, dan berprinsip tanpa merendahkan martabat orang lain. Memilih kata yang membangun bukan berarti menutup mata terhadap masalah. Itu berarti kita menolak menambah beban dengan kekerasan verbal. Salah satu cara praktis menjaga hati adalah membuat jeda. Ketika membaca komentar yang memancing, hitung pelan sampai 3, tarik napas, lalu pilih respons yang bernalar. Bila perlu, diam adalah pilihan. Diam bukan kekalahan, diam bisa menjadi pagar agar emosi mereda dan pikiran jernih. Dengan begitu, kita tidak melambungkan bola konflik ke udara, tetapi menurunkan intensitasnya. Jangka panjangnya, reputasi kita terbentuk sebagai pribadi yang teduh dan dapat dipercaya. Melepaskan iri, menyuburkan syukur. Iri muncul ketika kita membandingkan bagian luar hidup orang lain dengan bagian dalam hidup kita sendiri. Kita melihat pencapaian, liburan, atau benda baru orang lain, lalu merasa tertinggal. Padahal kita tidak melihat harga yang mereka bayar. Mungkin jam tidur, kesehatan, kedekatan keluarga, atau ketenangan batin. Ketika iri memimpin, pikiran kita mengabur dan keputusan menjadi reaktif. Sebagai gantinya, latih syukur yang realistis. Tulis 3 hal kecil yang patut disyukuri hari ini: udara pagi yang segar, percakapan tulus dengan teman, pekerjaan yang selesai tepat waktu. Syukur tidak menutupi masalah, tetapi memberi stamina untuk menghadapinya. Dari syukur lahir keberanian untuk berproses, bukan jalan pintas. Dengan cara ini, kita tidak terpancing mengejar kilau sesaat, namun menanam sesuatu yang berakar. Cukupkan diri, atur ritme, hindari utang emosi. Kecukupan bukan berarti berhenti bertumbuh. Kecukupan adalah kemampuan mengatakan cukup ketika keinginan mulai mengambil alih kebutuhan. Kita bekerja dengan rajin, namun tidak menjadi budak ambisi. Kita belajar membedakan antara target sehat dan dorongan yang lahir dari haus pengakuan. Ritme yang sehat tampak dari keseimbangan. Ada waktu bekerja fokus, ada waktu istirahat yang benar, ada waktu hadir penuh untuk keluarga atau sahabat. Selain utang finansial, ada juga utang emosi, janji yang ditunda terus, permintaan maaf yang dibiarkan menggantung, atau percakapan penting yang ditakuti. Utang emosi membebani pikiran dan melemahkan energi. Catat hal-hal yang tertunda, mulai dari yang paling kecil, lalu bereskan satu persatu. Setiap penyelesaian memberi rasa lega, sekaligus memulihkan kepercayaan relasi. Disiplin kebiasaan kecil yang konsisten. Karakter lahir dari pengulangan hal baik. Beberapa kebiasaan kecil berdampak besar. Mendengar lebih banyak daripada berbicara, tidak menunda tugas sederhana, menata ruang 5 menit sebelum tidur, dan membuat catatan ringkas setelah pertemuan. Saat emosi memuncak, latih aturan jeda. Berhenti sejenak, tuliskan 3 kata yang menggambarkan perasaanmu, lalu tanyakan apa kebutuhan sebenarnya di balik emosi itu.
Terkadang kita marah bukan karena orang lain, melainkan karena lapar, lelah, atau merasa tidak dihargai. Kegagalan tentu terjadi, namun orang yang berkarakter tidak berhenti pada rasa bersalah. Ia bertobat, membereskan, dan melanjutkan langkah dengan pelajaran baru. Ia tidak sibuk menjelaskan diri, tetapi memperbaiki pola. Dalam jangka panjang, sikap seperti ini membangun reputasi yang kokoh. Orang lain dapat mengandalkan kita sebab kita mengandalkan disiplin, bukan sekadar suasana hati. Komunikasi yang menenteramkan. Kebaikan juga terlihat dari cara kita berbicara. Gunakan bahasa yang jelas, ringkas, dan tidak menyepelekan. Saat perlu menyampaikan koreksi, pakailah pola yang adil, jelaskan fakta, sampaikan dampak, dan tawarkan jalan keluar. Hindari label yang merendahkan, karena label menutup pintu dialog. Ingat, tujuan komunikasi bukan memenangkan debat, melainkan menemukan kebenaran dan menyelesaikan masalah. Jika lawan bicara keras, kita tidak perlu menyaingi kerasnya. Kita bisa memilih tenang agar pembicaraan tidak runtuh. Latihan praktis. Sebelum mengirim pesan penting, bacalah nyaring 1 kali. Jika terasa menusuk, lunakkan dengan kata yang manusiawi tanpa mengaburkan isi. Ketika menerima kritik, dengarkan sampai habis, tanyakan klarifikasi bila perlu, lalu ucapkan terima kasih atas masukan. Tidak semua kritik benar, namun semua kritik bisa menjadi cermin untuk evaluasi diri. Kebaikan di rumah, di tempat kerja, dan di ruang publik. Di rumah, kebaikan berarti hadir penuh. Letakkan gawai saat ada percakapan. Tanyakan kabar tanpa tergesa. Hargai kerja domestik yang sering tak terlihat. Tegur dengan hormat, bukan dengan suara tinggi. Di tempat kerja, kebaikan berarti menepati janji waktu, mempersiapkan diri sebelum rapat, menghargai ide berbeda, dan memberi kredit ketika sebuah keberhasilan adalah hasil kerja tim. Di ruang publik, kebaikan tampak dari hal paling sederhana. Antre dengan tertib, tidak membuang sampah sembarangan, dan mendahulukan mereka yang membutuhkan. Kebaikan juga memerlukan keberanian. Ada kalanya kita perlu berkata tidak pada ajakan yang melanggar nurani. Ada saatnya kita berdiri membela yang lemah ketika mereka tidak memiliki suara. Keberanian seperti ini tidak bising, tetapi berakar pada nilai yang sudah dilatih setiap hari. Ketika pondasi kuat, pilihan besar menjadi lebih jelas. 3 langkah praktis hari ini. 1. Pilih 1 orang untuk diberi kebaikan spesifik, telepon untuk menanyakan kabar, kirim pesan penguatan, atau tawarkan bantuan nyata yang ia butuhkan. Jangan menunda sampai nanti. Lakukan hari ini juga meski sederhana. Kebaikan yang dilakukan sekarang lebih bermakna daripada rencana besar yang tidak jadi dikerjakan. 2. Pilih 1 kebiasaan kecil untuk ditertibkan. Misalnya membaca yang membangun selama 15 menit, berjalan kaki 1/4 jam setelah makan, atau merapikan meja kerja sebelum pulang. Pilih yang realistis, ukur, dan dapat diulang. Keberlanjutan lebih penting daripada kehebatan sesaat. 3. Catat 1 pelajaran dari kegagalan terbaru, apa pemicunya, apa polanya, dan koreksi kecil, apa yang bisa dimulai hari ini. Jadikan catatan itu kompas harian, bukan cambuk diri. Kita tidak sedang mencari kesempurnaan, kita sedang melatih konsistensi. Refleksi singkat untuk menjernihkan hati. Tanyakan 3 hal kepada diri sendiri. Pertama, apakah selama ini aku lebih banyak mengumpulkan pengetahuan daripada melakukan? Jika ya, kebiasaan kecil apa yang bisa langsung kulatih tanpa menunggu mood yang tepat? Kedua, di bagian hidup mana aku perlu berlatih tetap dingin saat memegang hal yang panas? Apakah di keluarga, di pekerjaan,
atau di media sosial. Ketiga, siapa satu orang yang bisa kualiri dengan kebaikan hari ini? Tuliskan namanya, tentukan tindakannya, lalu lakukan. Refleksi bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk menata ulang arah. Dengan refleksi kita melihat peta dengan lebih jernih, di mana aku berdiri, kemana aku melangkah, dan apa bekal yang harus kubawa. Pelan namun mantap, langkah-langkah pendek yang setia akan membentuk jalan panjang yang terhormat. Komitmen pribadi yang sederhana namun teguh. Hari ini aku memilih melatih hati yang tenang agar tidak mudah terbakar, melakukan satu kebaikan yang konkret bagi seseorang yang kubisa jangkau, dan menata satu kebiasaan kecil agar lebih sehat dan rapi. Aku tidak menunggu momen sempurna karena momen yang ada adalah saat ini. Ketika gagal, aku tidak tinggal di rasa bersalah. Aku belajar, memperbaiki, dan melanjutkan langkah. Komitmen ini bukan sumpah muluk, melainkan janji kecil yang diulang setiap hari. Kekuatan komitmen bukan pada kata-katanya, tetapi pada pengulangan tindakannya. Seperti otot yang dilatih, komitmen menguat ketika digunakan. Hari ini satu langkah, besok satu langkah lagi. Dengan ritme seperti itu, perubahan tidak terasa menakutkan. Peneguhan terakhir. Engkau berharga dan kemampuanmu untuk bertumbuh nyata, mulailah dari satu langkah kecil yang benar, ulangi setiap hari, dan biarkan kebaikan menuntunmu pada kebijaksanaan. Tetap rendah hati saat berhasil, karena keberhasilan adalah pinjaman. Tetap berharap ketika gagal, karena kegagalan adalah guru. Jadikan kata-katamu teduh, tanganmu ringan menolong, dan pikiranmu jernih melihat inti persoalan. Jalan panjang selalu disusun oleh langkah-langkah pendek yang setia. Di ujung hari, bukan seberapa keras kita berbicara yang dikenang orang, melainkan seberapa baik kita memperlakukan mereka. Selamat melangkah hari ini, dan kiranya ritme kebaikan yang engkau latih setiap pagi menebarkan damai bagi dirimu, keluargamu, dan sesamamu.